Halo Non, udah gue invite. Nah, Yes. selamat malam. Halo, Wow, siap. selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Peace. Suara saya kedengeran Lagi ya? di Jelas loh. Alhamdulillah, bersih. Jelas. Saya lagi di Jogja. Waduh, saya luar biasa sekali bisa ngobrol sama Mas Ara dan Mas Al ini. Drummer pujaan saya juga ini. Tadi udah gue sedikit kasih bocoran ke Ara Non, kalau lo juga additional drummernya Club Actis. Sedap. Itu ya, bantu-bantu. Masih Kalau nggak? bantu-bantu bandnya Bang Iyep aja sih paling kalau sedang dibutuhkan. Kalau Mas Ara ini Oh. berarti Additional. juga season playernya ya? Additional. Atau udah additional? Oh ya. 4. Ada Iya. berapa sih additional? 8 pemain, Banyak ya? 4 inti, 4 cadangan ya. Waduh, banyak juga ya. Jangan ngobrol Wah, gua. dahsyat. Tapi kayaknya saya Iya. ngeliat. Oh iya. Waduh, pengen ngobrol sama. Aku dengerin aja. Iya. Ayo dong. Oke, Siap, Non, siap. ini ganggu nggak nih? Oh enggak. Memang kan meluangkan waktu dan Anda pun meluangkan waktu untuk saya kan. Jadi kita saling meluangkan waktu. Oh, oke. By the way, Siapa posisi yang di teriak-teriak? rumah atau lagi di luar atau lagi di mana? Di rumah. Rumah orang. Enggak. Kita lagi di Jogja. Lagi liburan aja gitu kan. Oh, Jadi oke. sedang di mana-mana. By the way, Begitu. di Jogja itu emang rumah lo kan? Atau udah di Jakarta sih? Atau di Jakarta ngekos atau gimana? Non. Jadi rumah gue ada di mana-mana sih sebetulnya. Jadi di Iya. Jogja ada, di Bojonegoro ada, di Jakarta gue punya 4 rumah gitu kan ya. Rumah teman Wih, semua. di- Jangan. Rumah Pokoknya mertua, rumah singgah. rumah teman, rumah Mas Septian jadi rumah gue gitu kan. Rumah ibu gue jadi rumah gue gitu. Ya begitulah kira-kira ya. Oke. Mantap. Jadi lah ngomongin kalau gitu. rumah. Aman, jadi pandemi nggak berasa banget ya, benar. Iya, siap. Oke. Lumayan. Oke, langsung aja Non. Seorang Mbak Non, yaitu sudah mencap dirinya bahwa dia adalah seorang seniman pantomim, walaupun basicnya teater ya Non ya. Ya, Ya gitu. Gue malah lebih sering ngeliat lo main di teater Non daripada lihat lo main di pantomim. Mungkin karena Oh, belum ya? jodoh waktu kali ya. Gitu. main di teater ngeliat di mana, Bang Al? Gue ngeliat di Mega-Mega di IKJ. Oh iya, siap. Mega-Mega di GKJ tahun 2000 Iya. berapa? Ya? Mega mulu sih itu. Ada 20 Iya. kali dipentasin. Nah, itu kebetulan di GKJ itu gue bawa temen-temen komunitas teater juga yang ada di UNJ waktu itu buat nonton pertunjukan realis gitu loh. Ya kan, teman-teman di KJ kan rata-rata genre teaternya realis ya kan, Iya, betul. gitu. Jadi ya ini buat ada unsur, ya udah di situ teman-teman sih ngakuin bahwa wah si gue lupa lu peran apa waktu itu di Mega-Mega. Koyal. Iya, wah si itu tuh gila tuh, kata dia kuat banget. Ya iyalah, gue bilang kalau dia mah gue percaya. Pas gitu after show ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Oh iya, siap. Iya. Oke, terus Non mulai menggeluti dunia pantomim itu sejak kapan Non? Memang begitu kita kuliah kan, kemudian beriringan kita tetap dikenalin sama pantomim, dikenalin sama nari, sebetulnya dikenalin banyak hal tentang kesenian juga. Padahal gue salah jurusan itu, gue pengen masuk perkusi, serius. Masuk musik. Pengen masuk musik gue, iya. Malah nggak keterima gara-gara gue nggak bisa baca notasi, partitur, nulis dan lain-lain kan. Oh, oke. Gue harus, udah kalau gitu kursus ada dulu Mas, kata fakultasnya. Kursus di mana Bu? Ya entah, terserah, Purwacara ke Farabi. Waduh, ngabisin waktu lagi dong saya kan. Terus gue ngeliat jurusan yang lain gitu kan. Ada teater. Kalau teater gimana? Nah, teater gampang Mas, tinggal ngapalin ujiannya, monolog, dialog, udah nanti tinggal dibimbing gitu. Waduh, kayaknya ini ada temennya, ada mahasiswa baru yang lain namanya Pondi. Oh, Pondi. Ya. Pondi, oke.
Akhirnya gue ngobrol sama dia, nginep di tempatnya, di rumahnya, dan lain-lain. Nah di situ kita tahun 2005 juga langsung dikenalin sama pantomim. Terus kita sering diajak sama Senadi Dimaim, manggung, ngejob. Sama Pak Encik juga kita diajak belajar lenong, pantomim juga, kayak gitu-gitu. Jadi selalu kesana arahnya gitu. Gue juga heran kenapa ke pantomim lagi. Tapi itu bikin memperkaya. Mungkin gue agak menghindar kok, jangan pantomim lagi deh gitu. Tapi malah semakin gue menghindar, semakin gue dikejar gitu. Oke, gue samperin aja sekalian gitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Terus akhirnya memilih genre pantomim ya, Nan ya? Akhirnya mulai nyebur dan menyelam sekalian. Apa sih pantomim kok kayaknya gue merasa dikejar mulu malah sama pantomim, kayaknya yang ngedeketin gue ini pantomim, bukan gue yang ngedeketin pantomim, tapi pantomim yang ngedeketin gue gitu, kira-kira istilahnya gitu. Jadi makin dia ngedeketin gue, makin gue nggak bisa nolak, ya udah gue belajar aja langsung sekalian. Gue belajar teorinya sampai ada mungkin ada beberapa workshop pantomim dari Bizot dari Prancis itu, terus Pak Milan Sladek, banyak sumber-sumber. Terus makin banyak pengetahuan gue tentang pantomim dari Mas Yayu Awe Unru, dari Mas Didi Petet sampai skripsi saya tentang pantomim, beberapa kali ke tempat Mas Didi. Dan makin filosofis lah. Pantomim kan sangat apa ya, abstrak dan sangat dalam lah kalau di kulik tentang the ultimate silence-nya gitu. Kan karena dia silence, betul-betul hening, tidak menghakimi gitu kira-kira. Iya. Kalau dari segi teknik itu ada teknik khusus untuk berpantomim atau sama seperti apa namanya acting biasa? Oh ini arah keluar mungkin karena sinyalnya lagi kacau. Siap. Oke. Ya gimana Nan? Pantomim tekniknya sebenarnya hampir sama kayak acting atau teater, cuman karena dia berhubungan dengan optical illusion gitu ya, kayak megang kaca, gue jadi meraktekin, gue jadi ya ini kayak apa namanya, mata kita ditipu seolah-olah ada benda di atas panggung padahal nggak ada gitu ya. Oke. Itu yang bikin menarik justru, di atas panggung itu kosong, sangat kosong, nggak ada properti sama sekali, tapi pemain pantomim bisa menghadirkan pemain lain, bahkan kuda, motor, sepeda, botol, kaca, terus pintu, gitu-gitu yang bikin penonton kok bisa ya, kok nggak ada tapi kok kelihatan ada ya gitu. Anak-anak kecil makin suka. Ini ternyata yang gila bukan saya aja, ini orang-orang juga gila gitu kan. Maksudnya kita harus berani gila di depan orang-orang gitu. Iya. Ya orang-orang percaya sama kita berarti ya gila juga. Mereka juga lebih gila harusnya ya. Iya. Pak Milan juga bilang gitu, bahwa ada rumusnya, salah satunya apa ya, kalau kamu percaya kita akan percaya. If you believe I will believe too gitu. Kalau kamu percaya apa yang kamu lakukan, penonton juga akan percaya sama kamu gitu. Dia bilang oke, kita harus percaya, berarti kita harus yakin gitu. Rumusnya Putu Jaya, Pak Mas Putu juga bilang rumusnya yakin, mau salah atau benar, kalau kamu yakin itu akan terlihat bagus gitu. Jadi kita harus melatih kepercayaan diri atau yakin sama diri kita sendiri, mengandalkan diri sendiri gitu-gitu di atas panggung untuk teater dan pantomim ya. Sama lah di musik juga gitu. Iya. Oke, Kak mau nanya? Mas. Kalau nggak nanya saya yang nanya nih. Mas, tahun berapa Mas berarti udah mendalami itu? Saya tersandung atau kecemplung atau nggak sengaja ya, tahun 2005. Tahun 2005. Jadi pas kuliah. SMP, SMA sama sekali nggak mendalami, nggak ngejebur ke teater, nggak belajar sama sekali. Kesenian tradisi nggak tahu sama sekali. Begitu di kampus tahun 2005 itu, kita kemudian dikenalkan banyak kesenian, termasuk pantomim ya. Meskipun latihannya nggak setiap hari ya, pastinya nggak setiap hari, nggak setiap jam ya, tapi ada waktu-waktu tertentu yang mungkin bikin kita greget latihan, mungkin kayak Bang Ara dan Bang Al sticking mulu ya kan. Sama kita aplikasikan ke olah tubuh atau teater, kemudian karena kuliah, karena ujian, kita mau nggak mau kadang-kadang berjam-jam olah tubuh, berjam-jam pantomim gitu-gitu.
Cuman kadang-kadang lupa juga gitu, pandemi udah amat lah pantomim, bosen gitu ya. Sama kayak sticking kadang bosen juga ya. Iya, iya. Jadi curhat kita kan. Oke, Keren ini Bang lagi Al gua. nih. Bang Alah. Bang Ara juga. Terus Non, kalau gue boleh tahu kira-kira teknik atau gerakan pantomim bisa merusak yang lain nggak, teater atau sebaliknya? Maksudnya merusak? Merusak Gue itu demen nih kayak kalau misal ke arah ketika rusak nih. iya, ketika lo terkenal sebagai pemain pantomim, ketika ada proses pertunjukan teater, mungkin nggak di suatu proses itu si sutradara bilang, gue nggak mau acting lo begitu, itu pantomim banget gitu loh. Atau Iya. lo jangan pakai teknik itu di sini. Kira-kira bisa begitu nggak? Bisa merusak adegan atau gimana? Betul, ada pengalaman kayak gitu, Ini tokohnya ini nggak bisa pantomim sebetulnya. Kenapa jadi jago pantomim gitu kan? Ya. Ya di Koyal itu. Oh. Pada waktu ujian, saya sih menabrak semua aturan karena yang nyutradarain juga teman-teman gitu. Tapi begitu setelah lulus dan sutradaranya ganti dosen dan lain-lain, kemudian kita harus sendiko dawuh itu nurut atau kolaborasi, kerjasama sama sutradara, jangan ikut maunya kita doang gitu ya. Ya juga sih kalau dipikir karakter ini nggak jago pantomim, tapi kenapa jadi jago? Akhirnya gue nurut aja, jadi nggak, akhirnya gue pura-pura nggak bisa pantomim gitu, kira-kira gitu. Ya ngalah bahasa gampangnya. Iya. Oke, jadi kira-kira kalau sepengalaman lo ini untuk belajar, orang yang belajar di teater terutama, berarti ada gerakan atau teknik-teknik pantomim yang berbahaya untuk teater, begitu? Maksudnya? Ya takutnya gini, ada the next generasi Banon ya, yang dia memilih teater, ternyata di proses belajarnya dia lebih tertarik dengan pantomim, gitu loh. Oke, terus di kemudian hari mungkin dia ikut proses teater, kembali lagi ke teater. Nah, otomatis kejadiannya sama seperti lo, Non. Nah, kira-kira pesannya apa gitu, Non? Ini saling melengkapi sebetulnya ya. Jadi itu kan karena saya ketemu sutradara yang tidak ingin skill pantomimnya dikeluarkan karena tokoh atau karakter yang dimainkan ini bukan seorang pemain pantomim, sehingga saya harus ngalah untuk tidak bisa pantomim, ya kan? Harus ngalah seolah pura-pura nggak bisa pantomim gitu kan. Nah, ya kalau kita ketemu sutradara lain yang justru mengangkat potensi kita, wah potensi kamu di situ, ya udah mainkan aja pantomimnya gitu. Gitu kan justru maksud saya itu saling melengkapi, bahwa saya juga sebetulnya saya nggak milih pantomim, tapi kayak seolah-olah antara milih dan dipilih ini kita nggak jelas ya, entah saya yang milih atau pantomim yang milih saya gitu. Sebetulnya saya juga sebetulnya mencintai musik drum, tapi kenapa jadi ke pantomim atau jadi ke teater, tapi kenapa jadi ke videografi atau kadang-kadang balik ke drum lagi. Jadi nggak apa-apa kita curahkan 100% di pantomim, curahkan 100% di teater, di drum atau perkusi, di videografi, yang semuanya gue cintai gitu. Kalau ada kerjaan yang menyangkut itu, entah itu di belakang layar atau depan layar, itu karena kecintaan gue di videografi atau film, meskipun gue juga masih jauh untuk belajar. Itu gue rasain ada minat baru di tahun 2015 itu, jauh sih ya. Di tahun 2015 itu gue kayak terpanggil, gue harus belajar videografi nih, gue harus belajar film gitu. Akhirnya gue pengen kuliah itu di Jogja, meskipun belum diterima gitu ya, tapi nggak apa-apa, seolah-olah ada panggilan jiwa gue yang lain gitu. Jadi itu sangat menguntungkan kalau kita membuka diri, mengapresiasi atau belajar mengenal, menghormati, menyayangi, mencintai hal-hal lain selain pantomim mulu, capek juga, bosen juga, atau drum mulu. Kita coba buka untuk mencintai hal lain selain itu, entah itu ngelukis, gambar, tari tradisi, film, dan lain-lain. Justru itu akan memperkaya pantomim itu sendiri. Kadang-kadang kita jadi belajar komposisi kalau dilukis ya, di sketch, banyak hal sih gitu. Jadi justru harus dirusak, kadang-kadang rusak aja. Apa nggak merusak, Non? Kalau kata-kata Bang Ala tadi, gue pengen
wah seru nih kalau dirusak. Bahwa kalau kita ngerusak, pakem-pakem itu hancur. Pakem-pakem sekolah yang blocking itu harus nggak boleh membelakangi penonton dan vokal itu harus begini. Enggak, itu harus dihancurkan semua kadang-kadang. Tapi kalau kita paham dulu kaidah-kaidahnya, kadang-kadang kita harus patuh dulu, patuh. Begitu kita jadi raja, kita hancurkan peraturan itu gitu. Kira-kira gitu sih menurut saya. Keren. Menarik. Keren. Kamu juga keren, Bang Atra. Gua. Ra nanya, Ra. Luar biasa. Kagak. Main Avenged Mas, Sevenfold beneran. banget. Kalau gue lebih ke basic. Luar biasa. Oh ya, siap. Dia Oke. Mas Adon. Sebelum nanya, Ra, kita sapa teman-teman dulu nih. Mungkin ada temennya Bano atau teman Ayo. kita Iya, yang udah setia Ada. join nonton. Luar biasa, banyak. Ada Mas Raja, Ada Mbak Yuyun, Kak Sita ada tadi lewat. ini ada Oh, halo. Ainun, teman saya. Halo. Selamat Lain selamat kata join. pemain pantomim dari Bogor. Mantap. Wih. Bang Zai. Bogor. Halo. Selamat malam. Halo Mbak Yuyun. Ya. Ini ada Bang Khotib Imam. Salam Bang Banon dari Purbalingga, negeri Ngapak. Keren. Wah, siap. Bahasa Indonesia. Ya, ada Gali, ada Kino, Desanta, ada Ragil, Niken Sasi Ada Ragil. tadi. Dari Ragil, Aing Mas Banon. Asik. Siap. Udah Oke. nih, gue nanya nih. Oke, lanjut. Sekarang nanya, Oke. nanya apa? Tadi terlalu jauh menurut gue. Kalau gue pengen balik ke basic lagi. Pas awal Oke. belajar pantomim, syok nggak? Ada syok, Wah, syok ada cerita banget. syok apa kayak, ternyata gini ya gitu. Ceritain dong yang lucu-lucu lah. Nggak tahu ini lucu atau enggak. Siapa tahu yang gua anggap lucu, gua biar nggak lucu gitu. Malu. Menarik. Iya, menarik dan mengulur. Nah, itu pertama kali masuk kampus, terus kemudian gue masuk ke grup pantomim. Kan ada inaugurasi itu dibagi, di ospek itu dibagi. Ada yang masuk ke instalasi, ada yang model, ada yang perkusi, ada yang nari, ada yang teater, ada pantomim, ada yang mural, ada yang videografi, gitu-gitu kan. Masuk ke grup Divisinya. dibagi. Di Tiba-tiba kok divisinya. di divisinya ya, untuk pentas inaugurasi. Dalam hati gue, kenapa gue dimasukin ke pantomim senior, apa yang ada yang salah, padahal gue nggak ngerti pantomim sama sekali, nol besar pokoknya waktu itu. Yang gue tahu cuman begini-begini kan, yang ditahu orang-orang banyak lah. Iya. Iya, terus kemudian gue ketemu Bang Acoy dan Bang Ciprut, Stenus Hermawan, ya. Di situ, ya terutama teman-teman kayak ada anak film, ada anak seni rupa, ada anak musik, itu juga nyampur di situ, ada. Itu kira-kira anggotanya 15-an orang lah, karena dibagi semua kan. Ya kita deg-degan lah, syok lah. Kita serem juga kan, pantomim apaan nih. Begitu dibina atau dibimbing sama mereka, wah seru banget sih. Seru banget. Gue kayak terbuka pikiran gue tentang pantomim itu nggak cuman begini-begini, nggak cuman teknik yang aneh-aneh, tapi bagaimana kita kerjasama sama grup. Karena waktu itu kayak ensemble gitu kan. Kita main pantomimnya ada sekitar 15 orang. Ada ekspresi, seru banget lah, menghancurkan malu. Kita kan awal-awal namanya masuk kampus nggak ngerti seni kan, malu sini. Jadi kita bagaimana untuk bagaimana nggak malu-malu lah di atas panggung nanti pas pada saat pentas. Ya gitu-gitulah. Cukup menarik menurut saya. Tapi nggak tahu buat kalian menarik atau enggak. Pertanyaan menarik dong. Pertanyaan gue ini, pantomim itu mukanya nggak harus. Yang harus itu mencintai sesama dan sama bayar cicilan. bayar tagihan itu, mencintai orang tua dan menghormati, mendoakan itu harus, itu menurut saya. Kalau pantomim itu nggak harus diputihin memang. Tapi kenapa diputihin? Karena mungkin kita menghormati leluhur-leluhurnya pantomim di zaman dulu kali ya. Di Prancis, di Yunani dulu bahkan pakai topeng yang hidungnya panjang-panjang, itu saya lupa apa namanya. Petruk. Ya kalau di Indonesia ada
Punakawan, Semar, Petruk, Bagong, Gareng itu juga kan Pantomim putih. Ya. Nah itu Iya. kayak make up putih itu kayak mikrofon di zaman dulu tuh kayak mikrofon. Dulu kan belum ada mikrofon. Dan teater Yunani Oke. itu yang nonton juga ada ratusan bahkan mungkin ribuan. Ya. Jadi kalau nggak pakai make up tuh kan pemainnya kecil gitu ya. Kalau pakai Oh. pantomim, kalau pakai make up, jadi ekspresi-ekspresinya tuh besar. Jadi besar-besar. Gerakannya juga gede-gede. Gede-gede. Kalau di sinetron kan paling cuma ngelirik, film cuma ngelirik. Nah, Iya. ini karena panggung besar, kalau pakai make up terus ada apa hitam di bawah mata, alis, ada bibir merah, jadi kelihatan jelas ini ekspresinya. Oh, Oh, iya. Karakternya Iya. juga kelihatan. masuk akal. Nah, betul. Masuk akal. Nah, oke. Gue mau nanya sekarang ke teknologi. Dengan berkembangnya teknologi sekarang nih, manfaat teknologi untuk pantomim apa tuh? Sejauh apa, Non? Wow, ya banyak banget. Dan memang dengan musik juga sangat menguntungkan ya, teman-teman musik. Oke. Pantomim juga sangat diuntungkan karena teknologi, karena kayak kita bisa kolaborasi dengan berbagai genre sih, kayak magic, kayak Bang Jo itu mainin apa namanya, yang sulap tangan itu pakai sinar itu, terus pakai laser. Kalau Mas Septian pakai background yang disemprot proyektor itu kayak gambar kagemu yang tarian dengan kolaborasi dengan video grafis di belakangnya, seolah-olah kalau grafisnya ngikutin itu bisa dipakai di adegan-adegan pantomim gitu. Musik kan juga teknologi, jadi lebih kebantu banget, dipaham penontonnya, lebih terhibur. Ini perasaan bersalahnya kalau tampil di depan teman-teman tunarungu. Jadi, waduh gimana caranya gimana biar mereka lebih paham, nggak harus pakai musik. Jadi kita betul-betul latih di teknik geraknya, detil-detil geraknya, musik gitu maksudnya. Oke. Ini Mbak Yuyun komentar nih. Mas Banon, saya yakin betul kalau kamu sangat suka dengan bunyi-bunyian atau alunan musik. Lalu gimana cara menahan ego untuk tidak bersuara, padahal ada kesadaran bahwa ketika kamu mengeluarkan suara akan jadi satu. Jadi L apa satu itu? Akan jadi Jadi apa? keputusan. Tahu lah, kayaknya satu kayaknya. Loh, Mas Banon, saya yakin betul kalau kamu ini kayak dosen penguji lama-lama Mbak Yuyun. Saya yakin betul kalau kamu sangat suka dengan bunyi alunan musik, lalu gimana cara menahan ego untuk tidak bersuara, padahal ada kesadaran. Oh, mungkin akan nyambung dengan musiknya kali. Saya yakin Bang Ara bisa menjawabnya. Alasan. Enggak nih, gua lurusin kayaknya gini maksudnya Iya. nih. Gimana, Kan Bang? lu ngeluarin bisa berekspresi dengan suara, tapi kalau bikin ego diem aja gitu. Kok Mungkin bisa ada gitu, gimana suatu caranya? proses gitu. yang membuat lo keadaannya seperti yang Mbak Yuyun uraikan nggak? Ini lagu gue naruh banget. handphone gue agak repot ya, sorry. Kayak Bang Wika kemarin, gue nonton dulu sama Iya, Bang betul. Wika kemarin itu. Iya, betul. Iya, Bang Wika lagi nongkrong soalnya. Iya. Jatuh. Tuh kan jatuh kan handphone gue kan. Gini. Iya, siap. Oke, Cara nahan egonya. Handphonenya. Ya. Gimana cara nahan egonya? Ya latihan, Mbak. Latihan. Udah, jawabannya cuma itu. Tapi pernah Non? Jawabannya latihan. Ketemu sikon yang kayak gitu? Pernah? Ketemu sikon yang kayak Mbak Yuyun maksud itu pernah? Iya, saya yakin Bang Ara dan Bang Al pernah gitu. Bagaimana menahan ego agar kolaborasi sama pemain lain. Maksudnya pemain lain adalah ya entah itu gitaris, basis atau. Nah, kalau kita kerja sama pemusik kan sama aja kayak kita bagaimana kita bersatu di atas panggung ini gitu kan. Ngeblend maksudnya. Ya tergantung konsepnya sih ya. Kalau kita konsepnya pakai suara-suara, entah itu bunyian gitu gitu kan cuma bunyi-bunyian.
bukan kata-kata Iya. gitu kan. Karena Iya. pantomim sendiri kan kadang-kadang tabu memakai kata-kata. Tapi Senadidi Mime pakai kata-kata. Ya tergantung konsep. Ya, tergantung konsepnya. Kalau konsepnya terus kita pakai bunyi-bunyi, kita sejarahnya, kerjasama aja. sejarahnya pantomim itu bisu itu apa, Non? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Iya. Iya, kayaknya seolah-olah gue paling tahu ya, tapi sebenarnya gue nggak tahu. Sejarahnya gimana dulu. Sama, pertanyaan ini kayak bagaimana sejarahnya musik itu gitu. Apa yang disebut musik dan bukan musik gitu. Bagaimana teater, bagaimana apa yang bukan teater dan yang teater. Bagaimana boleh disebut teater, yang ini teater, yang ini bukan gitu. Ini agak abstrak jawabannya. Kayak kita ngulik ini, kayak ngulik hal yang dalam banget sebetulnya pertanyaannya. Iya kan? Iya. Iya. Kalau dulu sebelum ada kata-kata, zaman manusia purba dulu, itu mereka juga udah pantomim, ya nggak? Nenek moyang leluhur kita, meskipun nenek moyang kita belum pakai makeup putih ya, tapi tetap aja mereka itu pakai bahasa tubuh, bahasa gerak, gitu. Bahasa pantomim menurut saya gitu. Nenek moyang kita kemudian ya karena ini sok-sok orang-orang sok-sok filsafat aja, sok punya istilah-istilah baru, kemudian istilah itu disepakati bersama-sama jadi mime atau mimesis atau pantomime gitu. Panto itu alam semesta dan mime itu meniru, jadi meniru alam semesta gitu. Jadi apapun ditiru, jadi jadi binatang, jadi hewan, jadi manusia, menirukan orang mandi, menirukan orang minum, menirukan segala macam. Itu meniru sebetulnya, mimesis. Kira-kira gitu. Awal berkembangnya di negara mana? Pantomim itu? Nah, itu kalau menurut saya sih cuma rebutan klaim-klaiman aja sih menurut saya. Itu ya di semua tempat punya ciri khas pantomim yang sendiri. Kayak Indonesia juga punya pantomim sendiri, Yunani juga punya sendiri, dan Perancis juga punya sendiri. Jadi bisa, kalau menurut saya nggak bisa disebut, oh ini pertama pantomim lahir tuh di sini. Kalau menurut saya, kayaknya kurang adil sih. Kayak musik lah, musik dulu tuh awalnya dari mana ya kan? Kalau menurut saya kayaknya nggak adil kalau disebut, oh cuma di daerah sana doang. Enggak, di semua tempat tuh ada musik. Nggak bisa kayak gitu. Mohon maaf ya. Kalau Ya kalau kan? dari penjelasan kampus akademi pasti ada dong sejarah buku-buku. Dari buku. Ya. Di India, Itu kalau dari saya telusuri paling banyak di India, paling lama. Saya kan bikin skripsi dulu, terus paling panjang tahun berapa, cuman saya lupa ya di skripsi. Ini saya garuk-garuk kepala nih gara-gara ini nih, saya naruh handphone. Oke, saya taruh di bawah. Nggak bisa-bisa ya. Nah, ada gini aja deh. Ya. Ah. Di India itu dia mengklaim bahwa ini seolah-olah tarian tapi bukan. Tapi juga tuh kan, tapi juga menceritakan sesuatu dengan gerak. Tapi ini bukan tarian, ini juga bukan teater. Nah, itu diklaim sama mereka ini pantomim. Kemudian Yunani, kemudian bla 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 itu sampai ke Eropa. Sirkus Commedia dell'arte gitu-gitu dan seterusnya dan seterusnya. Oke, gue nanya dulu satu ya, Ra, tanggung Ra. By the way, dari pantomim itu ada segi genrenya nggak? Dipecah lagi nggak, Non? Oh iya, banyak banget ya. Kita kalau ngomongin genre itu kemudian nggak ada habisnya. Sama kayak musik ya. Pantomim itu apa banyak aja banget. Yang famous lah, yang mungkin ada yang percaya kalau ada dibagi dua lah, entah itu pantomim klasik dan modern. ya. Kemudian yang klasik itu kayak yang dimainin Marcel Marceau atau Pak Milan Sladek yang makeup putih tanpa properti, seperti itu. Sangat klasik dan solo tunggal gitu ya. Dan kalau modern ada kolaborasi sama beatbox, dance, musik gitu ya, orkestra, kan itu lebih modern. Ada pakai properti, ada pakai tas, ada pakai sulap, ada pakai kolaborasi dengan banyak hal di modernitas kita ini gitu. Ada pakai proyektor segala macam lah. Banyak genrenya, semakin banyak semakin
inovatif, semakin kreatif sih. Oh, itu berarti dari segi pertunjukannya ya, Non ya. Maksudnya penawaran pertunjukannya, visualnya. Tapi dari segi cerita itu Ya, mereka bergenre penawaran, ya. kan ya, kalau di seni kan ada yang kontemporer, ada yang urban. Kalau di pantomim pun ada nggak yang kontemporer, yang klasik, yang tradisi, atau yang pop? Ya, bisa dibilang Mas Septian itu agak pop gitu kan. Dia ngepop banget. Tapi misalkan ada teman-teman yang idealis yang lain itu agak kontemporer gitu kan. Susah dipahami gitu kan. Puyeng nonton baru datang mungkin pengen pulang cepet-cepet pulang, nggak lucu sama sekali. Nggak Iya, harus iya. lucu sih. Pemain pantomim itu memang nggak harus lucu, tapi kadang-kadang identik ya dengan komedi gitu ya. Bagaimana kita menghibur orang lain memang beda sih pantomim dengan badut, memang beda, tapi pantomim lebih kuat di sisi ceritanya. Dia lebih bercerita dan ceritanya kadang-kadang detil, dari bangunan dramatiknya itu detil. Ada konfliknya mungkin, ada lucunya, satir gitu ya. Ya gitu-gitu. Oke, Ya ini ada sampai pertanyaan sampai nih saat. dari Ya, silakan. dari Anggi. Beda nggak sih pantomim Broadway dan Oh, ya. Eropa dari segi penampilannya? Anggi juga. Anggi, luar Iya. biasa. Ya, tentu saja beda ya. Eropa, Broadway, itu udah industri kalau Broadway itu. Industri banget bahwa pementasan di satu cerita itu bisa dipentaskan 1 tahun sama, bro, itu mulu. Karena mereka juga proses produksinya juga lumayan mahal gitu ya. Kalau di Broadway. Tapi kalau di Eropa itu satu cerita tapi dibawa di berbagai negara gitu, yang mungkin saya pahami gitu. Kayak Pak Milan atau Marcel Bizot, terus yang dari Inggris tuh siapa? Aduh saya lupa, Mas Septian suka banget. Adalah pernah ke Indonesia juga beberapa. Philippe Bizot itu ke negara-negara lain, tapi dia cuma 1 atau 2 cerita atau 3. Bahkan Pak Milan Sladek itu punya cerita pantomim di tahun 80-an, masih aja dibawain di tahun 2019 waktu itu saya ke Solo melihat Pak Milan, masih aja bawain cerita itu gitu, bahwa itu masterpiece-nya beliau gitu. Iya, padahal Sama seperti karya musik lama. ya. Ya. Lagu-lagu Mozart sampai gitu. sekarang tuh masih dipertunjukkan gitu. Betul. Oke, Mbak Yuyun mau lagi nih. Dari sekian banyak pengalaman dan pengetahuanmu tentang pantomim dan seni pertunjukan, apakah ada ide bentuk pantomim yang lain dengan yang sudah ada sebelumnya? Inovasi nih, Non. Kira-kira lo punya inovasi nggak dalam pantomim? Rahasia dapur. Iya ya. Pertanyaannya, jika pantomim adalah meniru kegiatan kejadian perasaan atau benda yang paling sulit masuk dan tiru. Ya. Mbak Yuyun dulu deh ya. Inovasi. Siap. Iya, itu rahasia dapur kali ya. Itu saya dibantu jawab ya. Bisa lo dengan promo. Silakan datang di pertunjukan saya kapan. Bisa tuh. Atau mungkin saya belum nemu gitu kan. Oh iya, alasan. Apakah ada ide untuk pantomim yang lain dengan yang sudah ada? Idenya sih tentunya saya yakinnya apa yang saya lakukan tidak akan bisa dilakukan orang lain, juga apa yang dilakukan orang lain tidak akan bisa saya lakukan, sehingga saya akan di jalur saya apapun itu sih. Maksudnya pantomim dengan gaya saya ya. Entah itu musik karena saya kuat juga di beat di musik, karena saya juga pemain drum sama kayak Bang Ara yang keren, dahsyat. Sama kayak Bang Al perkusion. Jadi saya pasti akan memasukkan unsur musik gitu. Terus unsur bunyi-bunyian lah kira. Ya, kira-kira itu. Next pertanyaan dari Mas Lain Kata.
Ya, Mas lain kata. Bagus tuh. Pertanyaannya bagus. Jika pantomima adalah meniru, kegiatan, kejadian, perasaan, atau benda yang paling sulit Mas Banon tiru. Oh, benda apa? Atau kegiatan apa? Ini pertanyaannya kayak pertanyaannya Mas Didi Petet waktu saya sidang waktu itu. Waduh. Kayaknya Mas Didi Petet masuk deh, almarhum deh, Mas. Iya. Iya. Waktu itu saya di rumah beliau gitu kan, dikasih bukunya, suruh fotokopi yang ini. Mesra banget pokoknya lah, baik banget kan beliau kan. Ini itu begitu di sidang ujian tuh pertanyaannya berat semua. Aduh, saya puyeng banget loh dikerjain saya Mas Didi Petet. Ya begitulah ya, namanya juga senior gitu ya, guru atau untuk bisa melatih juniornya harus ditempa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kira-kira. Betul. Betul. Diuji. Oke. Sekarang jawabannya? Oke. Sekarang jawabannya. banyak. Sebenarnya banyak. Kegiatan-kegiatan perasaan tanda yang paling sulit Mas Banon tiru. Banyak ya. Sebetulnya banyak yang sulit saya tiru dan sulit saya jelaskan apa itu gitu. Karena memang banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sehingga mungkin saya ditunjuk di arah pantomim ini, mungkin itu juga ditunjuk alam semesta untuk Bang Al untuk ke arah musik, bahwa nggak semua hal bisa dijelaskan dengan narasi atau kata-kata. Bahkan kalau kita jelaskan dengan kata-kata malah salah semua, malah nggak lengkap, malah nggak sempurna gitu. Banyak lah yang apa ya kira-kira. Sepeda aja saya niru gerakan sepeda doang yang ditiru anak-anak kecil itu. Itu saya masih banyak kurangnya kalau saya ngelihat diri sendiri. Wah, bagusan anak-anak ya gitu-gitu kira-kira. Tapi saya terus belajar gitu kan, ada festival lomba pantomim anak-anak ya. Jadi ada. Saya melihat, saya yakin lah anak-anak ini bahkan melampaui orang-orang dewasa seusia saya, bahkan seusia Mas Septian atau seusia Mas Maestro yang kita sebut di seluruh dunia lah. Saya boleh menilai dan mengakui bahwa mereka sangat berbakat mengalahkan seniornya. Tapi mohon maaf, mengalahkan seniornya pas pada saat hari itu ya. Pas pada saat hari itu. Mungkin di 2 tahun atau 3 tahun kemudian mereka terus kemudian tidak bersemangat berpantomim. Itu yang saya sangat sayangkan gitu. Padahal mereka punya potensi, mereka punya bakat. 3 tahun atau 4 tahun kemudian nggak ada lomba pantomim, nggak ada wadah di situ, sehingga mereka meninggalkan pantomim. Bahwa kalah dan menang itu bisa sepersekian detik gitu. Mungkin kadang-kadang saya bisa mengalahkan orang lain, kadang-kadang saya juga terkalahkan. Ya begitulah gitu ya kira-kira. Saya mengaku bagus, keren. Saya beberapa kali nangis kalau melihat anak-anak. Ya, karena saya jadi juri juga kan beberapa kali. Sehingga saya melihat mereka begitu tulus, begitu dahsyat. Memang nggak semua, tapi beberapa. Itu mewakili sih. Sangat mewakili. Gue mau lanjutin dong Mas. Mumpung lagi banyak anak kecil yang bisa pantomim kan, lebih banyak. Berarti sebenarnya komunitasnya tuh dan potensinya banyak ya di Indonesia. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa dari sebanyak itu yang terkenal salah satunya Mas Septian? Apa yang membedakan dia sama yang lainnya sampai dia bisa nembus pasar gitu, gitu ke TV misalnya gitu? Menurut Mas Banon, nyambung misalnya, bagus. Iya. Pemain pantomim banyak banget. Terus bahkan senior pantomim yang lebih tua dari Mas Septian juga banyak banget. Tapi dulu ada 2 pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, kalau Mas Septian, kan saya dekat juga sama Mas Septian nih, sering membantuin, bahkan nanti juga Selasa saya bersama beliau lagi di beberapa proyeknya beliau. Kalau Mas Septian ditanya sama orang-orang gitu, Mas, apakah tidak ada pemain lain atau apakah pantomim nggak ada regenerasinya, Mas? Kalau Mas Septian ditanya ya, Mas Septian selalu jawab bilang ya Bang. Terus dia nunjuk saya, ini salah satu regenerasinya namanya Banon gitu. Terus ini salah satu regenerasi namanya Bang Zai, entah siapa, banyak lah pemain yang muda-muda selain dia gitu. Terus pertanyaannya dibalik, ada teman saya nanya ke saya, Non, di seumuran Mas Septian,
sepantarannya Mas Septian, ada nggak pantomim selain Mas Septian? Ya, seangkatannya dibalik nih pertanyaannya. Gue mikir-mikir, ada kayak ada sih. Iya, pertanyaannya bagus kan, ada sih. Tapi ya begitu, kira-kira sih jawabannya memang udah karma kalau menurut saya sih. Karma itu nggak bisa dihindari sih. Karmanya Mas Septian memang dia jadi populer di TV, di Indonesia, bahkan sampai beberapa kali ke Amerika, Korea, Thailand untuk dikenal sebagai sosok figur pantomim tunggal gitu ya, Mas Septian. Ya, karmanya Mas Septian, sedangkan karmanya Mas Sena Utoyo almarhum dan Mas Didi Petet almarhum di sebuah grup kelompok pantomim, grup ya, itu bukan tunggal kalau beliau, tapi juga keliling dunia memberikan workshop pantomim, meskipun mereka nggak di TV ya, mereka Mas Didi almarhum dan Mas Sena almarhum, mereka nggak banyak main pantomim di TV, tapi mereka lebih menjelajah ke pantomim di akademisi, di institut seni, di Singapura, Thailand, Jepang, Amerika, Eropa, Berlin, segala macam. Tapi di sekolah-sekolah sana, di kayak gitu. Itu karma sih, lagi-lagi. Kita jadi bahas karma. Kita nggak bisa mencegah orang mencintai sesuatu. Gitu. Kita nggak bisa mencegah orang kalau tiba-tiba Soljah dicintai. Kenapa harus Soljah? Kenapa nggak yang lain gitu? Nggak bisa. Nah, kayak gitu sih. Ibaratnya kayak gitu. Nah. Karena Mas ini ada juga lanjut. Ya, kira-kira lanjut. Itulah. Gimana Mas? Kepotong. Enggak. Ya kira-kira Mas Septian dulu juga sering sinetron dan film di TVRI kan. Terus potensinya kelihatan di situ, dan kayak kalau kita beli Aqua tapi yang dikasih misalkan Fit. Bang, beli Aquanya dong. Padahal yang dikasih Fit. Ya sama kayak gitulah kira-kira. Karena udah nge-branding duluan sehingga kelihatannya Mas Septian mulu. Padahal banyak sebetulnya. Ya, kira-kira gitu. Keren. Ada komentar dari Mbak Natasha Nat. Cita-cita Mas Banon yang belum tercapai dalam dunia perpantomiman, apa kira-kira cita-citanya? Ya, saya pengen bertunggal di gedung teater lah. Atutnya nggak harus besar, tapi atau tur tunggal gitu ya. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Karena kalau ada lagi main pantomim tunggal sih di Sanggarnya Mas Septian, program 1 bulan sekali udah, tapi itu hanya penonton mini show lah gitu. Ya. Lalu Anggi nanya lagi nih, Bang minta referensi pantomim Eropa dong, boleh Bang? Pantomim Eropa, gua nggak hafal ya. Gua taunya Pak Milan, Show. Siapa lagi ya? Carlos Martinez, Wang Anggi. Kalau kamu mau tahu, Carlos Martinez itu dari Spanyol. Itu bagus banget. Itu di YouTube aja, saya terpukau melihat beliau. Mereka karena matang ya, karena beliau juga saya yakin umurnya udah 60-an. Saya juga referensiin sama Bang Al dan Bang Ara kalau mau mencintai pantomim Carlos Martinez atau ya Chaplin juga Eropa sih ya, Inggris ya sebetulnya. Bukan di Amerika maksudnya dia, Charlie Chaplin. Carlos Martinez, mangga disaksikan beliau. Luar biasa. Mungkin kira-kira gitu. Bagi orang-orang yang paham seni, melihat antara seni di Amerika sama seni di Eropa tuh beda ya, gitu kan. Mungkin makanya ada beberapa yang butuh referensi Eropa gitu, atau sebaliknya. Ya, gue ngitungnya Amerika itu kayak Jakarta, Eropa itu kayak Jogja gitu. Kira-kira kasarannya begitu ya. Amerika itu terlalu industri banget. Sedangkan Eropa tuh masih idealisnya, ketulusannya dijaga. Mau lu mau nonton gue silakan, enggak juga nggak apa-apa, gue tetap berkarya gitu ya. Nggak tergoda dengan popularitas dan uang gitu. Eropa tuh kayak gitu. Dan justru ya kira-kira begitulah ya. Karena saya melihat Gresik, di daerah-daerah tuh, wah dahsyat gue betul-betul. Kenapa ya di Wonosobo itu yang kita udah lewat lah ya urusan teknik, urusan jago atau enggak itu udah nantilah itu. Tapi ini persoalan ketulusan.
Begitu lu tulus mainnya, selesai itu, runtuh semua teknik-teknik, teori, iya kan? Begitu kelihatan kok orang yang mainnya tulus atau enggak tuh kelihatan. Bisa dirasakan lah, bisa kerasa dari matanya, dari gerakannya itu berasa. Ini orang pamrih populer, pengen duit tuh kelihatan. Kira-kira gitu. Oke, gue mau Mudah-mudahan nanya bersih terakhir ya. dari gue. Sentil tuh. Bersih kita. Iya. Bakal kesentil tuh. Meskipun ya gue juga butuh duit juga, kadang pengen dikenal juga, tapi kan imbang aja imbang gitu ya. Iya, iya. Iya. Aduh. Oke, Non. Lanjut Bang. Gue pernah nonton di YouTube sih. Itu ada performing art. Ya, performing art. Jadi pertunjukan tapi dia berupa performing art yang dia diem saja, terus nggak ngapa-ngapain. Terus dia mengajak. Jadi itu performing artnya dia lakukan di museum. Gitu. Ada sebuah pameran galeri seni rupa dan di satu ruang itu disediakan pertunjukan sebuah performing art, ya senimannya hanya duduk dan disediakan di seberangnya bangku kosong, jadi penonton atau pengunjung itu boleh duduk di seberangnya dan mereka saling bertatap-tatapan ya. Terus satu momen ada yang kejadiannya nangis si pengunjungnya, ada yang tertawa terbahak-bahak gitu, ada juga yang hanya senyum-senyum sedikit. Nah itu gue melihatnya apakah ada berkaitannya sama pantomim gitu, karena kan performing art itu juga tidak melakukan kata-kata, dia tidak menampilkan kata-kata gitu. Yang performingnya, yang performance dia sama sekali nggak berkata-kata kan? Ya. Ya. Dan itu dilakukan lama ya, mungkin 10 sampai 21 jam. Iya. Dan yang nangis dan ketawa tuh justru penontonnya. Si pengunjung. Iya. Pengunjung. Yang mencoba berhadapan dengan si senimannya. Oh iya, gue tahu itu. Gue pernah nonton itu. Cewek ya, yang performing art ini. Iya. Iya, sampai kursi dia duduk itu propertinya dibawa dari rumah. Iya, gue nonton. Jadi itu. Kemana pun dia tur di negara itu kursinya itu dibawa. Jadi nggak pakai kursi di negara itu. Nah itu ada kaitannya sama pantomim nggak, atau bisa disebut pantomim atau gimana Non, menurut lo? Kalau menurut saya ini kan genre ya, apa namanya? Yang kita bahas ini bahwa apakah ini yang kayak tadi, apakah ini musik, ini pantomim, apakah ini performing arts atau ini teater atau ini tari tradisi atau apapun, itu masuk ke genre. Kalau menurut saya itu boleh di pantomim. Kalau menurut saya, kalau menurut orang lain ya nggak apa-apa, silahkan. Bahwa pantomim itu seni bercerita, kalau W.S. Rendra bilang seni bercerita tanpa menggunakan kata-kata. Kalau saya sama sih, kurang lebih masih sama gitu. Seni bercerita pas pada saat dia diem, kalau saya. Jadi begitu Bang Ara ini diem, itu menurut saya udah pantomim. Pantomim teater musik itu sepersekian detik kayak gelombang. Dia tuh kayak gelombang. Kayak di film, misalkan kita nonton film, di beberapa adegan film ada silent acting. Itu boleh disebut silent acting, boleh disebut pantomim. Menurut saya boleh disebut performing art, boleh disebut. Kalau sama kritikus ya, kalau sama pengamat atau pengkaji bebas mereka menyebutnya apa, kayak genre atau alirannya. Limp Bizkit di kaset pitanya kan sampai ditulis rentet yang ya kan. Itu sepersekian detik, kadang pantomim, kadang acting, kadang bahkan dia siapa tahu dia pernah di otaknya ngerekam seni tradisi Bali, itu juga ada Bali-Balinya kadang-kadang, begitu juga sih kalau menurut saya. Seni bercerita pas pada saat dia diem. Misalkan kita ngelihat orang lain lagi diem di halte bus gitu. Menurut saya itu pantomim juga, meskipun mungkin kita nggak tahu itu ceritanya dia lagi ngapain gitu ya. Tapi kita bisa menafsirkan ini orang membaca perasaannya. Ini agak rumit memang ngejabarinya karena syarat atau unsur utama dari teater atau pantomim itu adalah kesadaran. Ngecek orang ini sadar atau enggak. Kita nggak bisa menghakimi ini orang sadar atau enggak. Ini orang gila atau sadar.
ini orang sengaja atau enggak gitu, kira-kira gitu. Ini agak rancu, memang tumpang tindih atau enggak jelas, memang enggak jelas. Tapi sekaligus jelas sih, sekaligus jelas. Nggak bisa diukur pakai alat ukur, tapi gue yakin yang udah sering gitu, dia bisa nalarnya orang bohong atau jujur gitu. Ini orang tulus atau enggak, ini orang kira-kira ke arah sana ini pembahasannya. Oke. Oke. Kak, Anjir. Gua nih, panggung kan lu banyak panggung. Yang paling lo ingat memorable, gimana ceritanya? Banyak sih ya. Ini mau pantomim atau teater? Mana aja sih ya? Mana ya ya? boleh, bebas. Iya. Kalau nyeritain ini salah satu drummer kesukaan saya, Mbak, jangan main-main Anda. Mbak Yuyun merhatiin aja ya, Mbak Yuyun ya. Mbak Yuyun, dia memang pemerhati bangsa. Iya, ekspresi nih, nggak boleh salah. Waktu itu main mega-mega sempet di Singapura gitu ya. Dan saya seolah-olah ini mega-mega ini sempet dimainkan 20-an kali ada kali. Sehingga peran atau gua sama Koyal yang gua mainin ini betul-betul lengket. Mau gua lepasin tuh kayak Nggak bisa, gitu, susah. ngerti nggak? Susah ya, bukan susah tapi Bawa sakit, kehidupan nyata tau nggak, nggak? sakit. Yakin ke bawah, gue yakin. Cuman ya gimana caranya kita kontrol aja gitu kan. Karena gue nggak jauh beda sama dia. Koyal kan agak gila ya, agak imajinatif, gila. Sama, gue juga begitu. Jadi di Singapura itu gue kayak ngobrol sama diri gue sendiri, ngobrol sama dia. Wah itu gue pecah sih gue. Nyambung. Apa ya? Kayak kesurupan. Gue beberapa kali kesurupan juga. Ya kayak inilah. Kayak Jatilan, Reok Ponorogo. Ya gue gak lebih-lebihkan ngomongnya, tapi gue yakin lu, Bang Ara, Bang Al, gue yakin ngerasain apa yang gue rasain waktu di atas panggung gitu ya. Kita beberapa kali di atas panggung tuh ngerasain diri kita lenyap di antara alam semesta. Nah itu gue memisahkan diri gue antara gue dan Koyal ini. Bro, udah ya, kita berpisah di sini ya. Gue ngobrol sama dia. Ntar kalau ada pementasan mega-mega lagi, gue nonton deh meskipun pemainnya bukan gue gitu. Gue tetap silaturahmi ke lu kok gitu. Gue nangis itu gue. Ini bukan cerita lucu ya, tapi ngobrol sama dia ini. Di pojokan, gue pengen berpisah sama dia. Udah bro, jangan di sini terus, gue meranin lu, capek bro lu. Gue tahu apa yang lu rasain gitu, kira-kira gitu. Gila. Kita itu kayak ngewakilin jutaan manusia, gue ya, atau pemain teater, semua pemain teater, bukan cuma pemain teater, pemain film atau siapapun lah. Kita tuh kayak ngewakilin jutaan manusia lain di luar sana, bahkan yang udah meninggal gitu. Gue kayak ngewakilin orang-orang yang depresi, yang lagi gila, yang lagi skizofrenia di luar sana, yang udah mati bahkan. Gue kayak ngerasain itu, gue kayak ngewakilin mereka, bahwa mereka pengen didengar juga. Penonton mereka ingin dirasakan sama penonton juga. Coba lo ngerasain apa yang gue rasain, coba lo ngerasain apa yang orang-orang gila ini rasain gitu. Wah berat itu, sakit itu sebetulnya. Tapi nikmat, sekaligus nikmat gitu. Kira-kira gitu lah. Menyatu dengan alam, dengan jamur tai sapi. Pantomim. Berarti pantomim itu jamur tai sapi ya? Iya betul. Pantomim itu jamur kotoran sapi emang. Non, gue udah lihat video lo yang lo kasih ke gue yang ada di feed gue yang gue publish. Itu gue lihat hampir dari pelosok Indonesia lo udah pernah perform ya? Enggak. Iya, amin. Mudah-mudahan. Tapi enggak semua, belum semua. Ceritanya gimana, Non? Itu pribadi kah, atau ada panggilan kah, atau lagi ada kerja sama kementerian mungkin, atau apa? Bisa sampai ke situ? Ada misi tertentu? Iya, betul. Saya, ya karena terhubung atau silaturahmi atau mempererat tali persaudaraan dengan
orang-orang yang mencintai seni yang sama, yaitu pantomim. Saya terhubung dengan kita saling terhubung dengan Mas Yayu, Mas Septian, Bang Ciprut, Bang Acoy. Karena dari situ kita bisa Bang Ucok gitu, Pak Ence bagus, atau kementerian. Akhirnya karena Mas Septian juga terhubung dengan kementerian, Mas Yayu terhubung dengan sekolah-sekolah seni, saya juga terhubung dengan dosen-dosen seni di Surabaya, sehingga itu karena kita saling terhubung, mempererat tali persaudaraan atau silaturahmi, sehingga jalurnya kita bisa main di Sulawesi, FLS 2N, atau bahkan gara gue juara lomba video karena gue suka bikin video waktu itu di Palu, waktu itu di ujung di atas bukit terisolasi, bahkan orang yang meninggal di situ tapi meninggal di Palu, tapi hanya asli Porelea itu mayatnya tuh dibonceng pakai motor karena saking terisolasinya. Ya? Oh. Iya, tuh gue main di sana. Terus itu inisiatif, nggak ada hubungannya sama pantomim karena gue lomba video doang. Karena wah, gue bisa pantomim kalau gue ngehibur anak-anak di sini, gue sangat merasa bersalah gitu kan. Ayo kumpulin anak kecil gitu. Terus gue ada speaker nggak di sini? Terus akhirnya gue main di depan anak, gue dokumentasiin supaya menularkan teman-teman pantomim yang lain sih. Dimanapun lu berada, gue pengennya kita bisa pentas pantomim. Karena nggak harus di proscenium atau di arena, di atas bumi panggung kita gitu, kira-kira gitu. Wah, seru lah pokoknya. Keren. Bikin anak kecil itu bahagia itu. Kan mau lebih nih, bahaya kalau lebih. Iya. Aman sih. Aman kalau saya kosong. Oke. Soalnya. Oke. Ra, mau ada pertanyaan lagi, Ra? Dari lo? Gue bingung gue. Soalnya dia ternyata dalam banget gitu, ngejawab sesuatunya dalam banget. Keren banget. Iya. Jadinya. Nih gue. Jadi keren aja gitu. Ini berhubungan sama, ini terakhir nih mungkin, berhubungan sama pertanyaan Mbak Yuyun soal inovasi di pantomim. Oke. Kira-kira mungkin nggak? Pasti jawabannya sih mungkin aja. Bahwa itu di panggung berkolaborasi dengan yang lain. Waktu itu, atau udah pernah? Waktu itu gue lihat Mas Septian kolaborasi dengan Jakarta 6 Senar. Oh iya. Bang Heri. Ya, Mas Heri kan itu kebetulan senior kita juga, dosen juga UNJ. Nah, kalau lo pribadi ada kepikiran bahwa pertunjukan pantomim nih bisa berkolaborasi dengan apa, tapi mereka muncul di panggung, gitu Nun. Oh iya, apapun sih menurut saya. Entah itu berkolaborasi dengan seni lukis, mungkin badannya bisa dicat gitu kan, atau berkolaborasi. Pokoknya di atas panggung terus ya. Mereka berdua atau bertiga atau berempat bebas. Berkolaborasi dengan seni tradisi, dengan wayang. Kemarin saya ngobrol sama wayang namanya Mas Bayu Aji di Jogja. Dia bisa kepikiran pengen bikin tokoh wayang yang wayangnya ini mukanya pantomim gitu. Terus bisa kolaborasi sama seniman pantomim. Itu dahsyat sih. Menarik. Bahwa kita bisa saling bertukar atau kerjasama. Nggak ada yang nggak bisa silaturahmi atau nggak ada yang nggak bisa menyatu. Bisa pakai apapun, mau pakai beatbox, mau pakai musik drum doang sama pantomim, kan ada yang dance tapi dia cuma diiringi sama drum doang berdua gitu, itu bagus juga. Iya. Sama ya apapun sih, gue pengennya mudah-mudahan ya. Dan gue sih menunggu itu sih wacana tapi gue nggak tahu eksekusinya gimana gitu. Gue paling ngomporin teman-teman yang lain doang kan boleh juga. Ya. Teman-teman pantomim. Aras ya bantu kayaknya. Amin. Aras sama gue nanti kita ngobrol atau ngopi-ngopi dulu ya kan. Mbak Yuyun kayaknya siap bantu juga itu. Dia dari tadi siap banget. Kalau enggak mah kita todong aja, kita culik ya. Kita kasih. Ini Bang Al juga ada project video klip itu sama Mbak Yuyun yang judulnya Mati. Serem banget judulnya sih. Aduh, gua Iya, tapi mudah-mudahan Minggu Mbak Yuyun. Pokoknya lancar. Iya, saya juga mungkin akan bantuin proyeknya Mbak Yuyu juga, tapi entah kapan gitu maksudnya. Pada sama-sama masuk sibuknya. Keren. Ini kita siap ya. Oke, gila Non, nggak berasa banget 1 jam. Tuh kan, udah lewat 5 malah. Parah. Siap. Senang nih. Sebagai penutup nih sebagai penutup di talk show kita malam ini, ya IG live kita, harapan lo tentunya buat
pantomimer atau dunia pantomim di Indonesia? Yes. Harapan gua Hmm. kalau banyak berharap menyakiti diri sendiri. Gua nggak berharap Oke, apa-apa buat deh. kita sedikit aja. Gua Jadi nggak berharap mendoakan apa-apa. aja. Ya, gua nggak berharap Ya, apa-apa. oke, mendoa. Doanya apa? Doanya Mendoakan. apa? Ya, doanya semoga bahagia ya, lancar, rezekinya sehat gitu. Tetap Iya. rukun, tetap iya, tetap nggak berharap. Tapi iya sih kalau banyak harapan ntar menyakiti diri saya sendiri, ntar udah diharap-harapin lu malah nggak bikin pantas, malah main game mulu gitu. Nggak apa-apa, main game juga menginspirasi sama kayak teman-teman yang lain, bahkan bisa bikin YouTube lewat game atau apapun. Kita saling mendoakan salam bahagia, bercahaya dan menerangi, itu aja. Oke, Amin. mantap. Ini mah berat. Ngeri Ya. kali pemrograman. Berat sekali. Ngobrol-ngobrolnya yang ntar ya. Next. Oh iyalah, Ngobrolnya next. gantian. Oke. Oh iya, Betul, gantian. Siap, gantian boleh. Ajarin saya. di next chapter mungkin kita undang narasumber si Banon sebagai drummernya Klepektis kali ya. Nah. Keren banget soalnya. Gantiin sosok soalnya kan. Ya. Atau nanti ada live pertemuan baru kita ngobrol dalam tuh Non. Ya. Siap. Kita Tuh. live, kita ngobrol langsung aja tatap muka ya. Iya, tatap muka langsung. Iya, gitu. iya. Asik. Tapi lu Tapi, di Jogja amin. nih, tinggal Senin di Jogja saya ke atau Jakarta. lagi di Jogja? Jadi di Oh, Jogja, iya. saya mondar-mandir aja di Iya. karena Senin juga Pulau Jawa. saya akan Oh. ke Jakarta dan ada beberapa proyek, sehingga mondar-mandir aja karena anak istri di sini kan. Jadi begitulah kira. Oh. Iya, orang tua tapi di Jawa Timur, jadi mondar-mandir aja kita. Nggak keluar-keluar Pulau Jawa ya. Untung udah ada tol Belum. sekarang. Iya. Oke. Siap. Ya udah Non, makasih banyak ya Non ya. Oke. Terima kasih. Atas Bang Al, Bang Ara. Ya. Oh, kesempatan siap. dan sharingnya. Sebelum kita bubar kita foto dulu seperti biasa. Siap. Oke, bergaya. Ara yang foto. Udah? Satu lagi? Ini kesimpan nggak sih ini video ini? Nanti gue simpen. Bagi ya. Caranya gimana? Gaya dulu. Eh, Siap. Ganti gaya lagi. Apa, Oh, udara? save and share ya. Lagi. Ganti gaya lain. Satu, ya, dua, kalau tiga. gue save and share, terus gue download Oke. dulu. Habis itu baru Udah. gue share ke orang yang minta atau narsumnya minta baru. Harusnya langsung di-share Oh sama iya, Bang iya. Al tuh. Kalaupun Save lu and share. save di Instagram, gue juga bisa download kayaknya sih. Tapi nggak apa-apa, nanti aja. Oh, itu Oke. lebih bagus. Jadi apa namanya? Gue nggak perlu ngirim data gede kalau lo download langsung. Iya. Ya, berarti Iya, lu lu taruh di share aja. feed lu biar ngotor-ngotorin Iya. Instagram lu. Iya. Yang